kenapa perilaku korupsi itu marak di negeri kita tercinta, yang sangat kita sayang semata wayang tapi banyak utang ini gitu ya. Kenapa kok perilaku koruptif itu menjadi satu culture yang sulit sekali diubah? Barangkali karena generasi yang sekarang menjadi para pemimpin bangsa dibesarkan dengan cerita si kancil anak nakal suka mencuri timun. Yang si kancil yang anak nakal dan punya perilaku koruptif suka mencuri timun itu sekaligus adalah si kancil yang pahlawan dalam berbagai cerita yang lain. Dia bisa mengalahkan buaya, dia bisa mengalahkan harimau, dia bisa mengalahkan bahaya-bahaya yang kemudian mengancamnya dengan kecerdikan akalnya. Dan si kancil anak nakal yang suka mencuri timun itu pada suatu hari ketika dijebak oleh Pak Tani dengan orang-orangan yang diberi getah yang membuatnya lekat. Kemudian dia berpura-pura, ya, berpura-pura dengan sandiwaranya sehingga menipu Pak Tani dan lalu melepaskannya. Dan perilaku itulah yang kemudian kita lihat di bangsa kita hari ini. Si kancil anak nakal yang suka mencuri timun, pejabat-pejabat yang kemudian korupsi, itu mereka merasa pahlawan dalam berbagai hal. Sampai mengatakan mungkin kalau nggak saya ambil pasti juga diambil oleh orang lain. Kalau yang ngambil orang lain, ngambilnya lebih banyak begitu. Dan dia merasa berjasa untuk bangsa dan negara melalui proyek-proyek yang digolkannya mungkin. Dan cara untuk lolos dari hukuman berpura-pura sakit, ya. Kemudian ada perawatan ke Singapura, lalu bablas ngilang, ya. Kemudian berpura-pura sakit jiwa, dan seterusnya, ya, dengan tipu muslihat yang dibuat dengan begitu canggihnya. Kita sangat khawatir tentang cerita-cerita yang berkembang itu, dan generasi di atas kita itu sangat, ya, banyak yang pasti dibesarkan dengan cerita-cerita dongeng tersebut. Kemudian ada guyonan dulu saya dengan Kak Bimo, hafizahullah ta'ala, kenapa Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan pengakses pornografi terbesar di dunia. Ya, karena sejak kecil kita diajari Joko Tarub mengintip bidadari mandi, ngambil bajunya disembunyikan gitu ya. Dan berbagai cerita-cerita yang hari-hari ini menjadi refleksi sebenarnya bagi kita. Cerita apa yang berkembang, cerita apa yang kemudian terjadi, cerita apa yang kemudian berada dalam benak anak-anak kita, itulah yang akan menjadi cermin seperti apa bangsa kita ke depan. Jangankan cerita, kalimat yang diulang-ulang pun bisa menjadi sebuah hal yang tertanam dengan sangat-sangat dalam di dalam benak anak-anak kita. Kenapa Indonesia ini angka entrepreneurship-nya sangat rendah? Angka untuk berani menjadi wirausahanya sangat kecil. Ya, karena kita belajar bahasa Indonesia dengan buku pelajaran yang di dalamnya ceritanya Bapak Budi pergi ke kantor, Ibu Budi pergi ke pasar membeli. Nah, kalau dulu Bapak Budi pergi ke pabrik mengawasi karyawan begitu ya, Ibu Budi pergi ke pasar menjual bukan membeli. Nah, mungkin Indonesia akan punya cerita yang lain. Nah, tapi itulah yang kemudian kita lihat bahwa apa yang kemudian ada di dalam cerita-cerita kanak-kanak kita sangat-sangat membentuk pola pikir, mindset, dan kemudian dari pola pikir dan mindset itu membentuk sikap. Dan sikap-sikap itu secara komunal ya yang membentuk peradaban kita hari ini. Inilah yang kemudian menjadi titik strategis dari
bagaimana kita berdakwah melalui kisah, berdakwah melalui cerita yang benar, yang sahih, yang tidak dibuat-buat. Apa-apa yang kita lihat pada anak-anak kita sekarang, ya, mereka menyerap narasi tentang superhero misalnya dari berbagai peradaban yang lain. Mereka akrab dengan The Avengers, mereka akrab dengan Superman, mereka akrab dengan Spider-Man, mereka akrab dengan Batman, mereka akrab dengan Thanos, ya, Captain America, mereka akrab dengan Hulk, dan seterusnya. Itu akan menjadi cermin kira-kira seperti apa generasi bangsa ini ke depan yang akan terbentuk. Maka tentu menjadi PR besar bagi kita semuanya untuk terus membawakan narasi-narasi yang sahih, yang agung, yang indah, yang mulia ini. Karena ketika Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya Allah mengubah bangsa Arab dalam waktu kurang dari 30 tahun dari bangsa yang telanjang, tak beralas kaki, menggembala saja kerjaannya, berpecah belah, saling bunuh, memakan bangkai, membunuh anak perempuannya sendiri, melakukan berbagai fahisyah, kekejian, berjudi, meminum khamr, berzina, dan lain sebagainya, menjadi bangsa yang mengajari dunia tentang arti beradab, tentang arti kebersihan, tentang arti keadilan, tentang arti kemakmuran, tentang arti meaningful life itu seperti apa. Maka revolusi itu digerakkan melalui narasi langit, melalui Al-Quranul Karim, yang kita sampai salah memahami perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehingga menjumlahkan kata-kata beliau itu. Ketika beliau mengatakan Al-Quranul Karim ini 6.000 ayatnya berisi kisah, 600 ayatnya berisi tanda-tanda kebesaran Allah, 60 ayatnya berisi aturan praktis bermuamalah, dan 6 ayatnya berisi hukum ahkam, berisi hukum-hukum tentang jinayat dan lain sebagainya. Lalu kita waktu kecil diajari guru kita jumlah ayat Al-Quran 6.660 ayat, 6.666 ayat, karena menjumlahkan kalimat Ibnu Abbas ini. Padahal maksud beliau menyatakan demikian ini adalah proporsi. Bagaimana Al-Quran kemudian sebagian besar isinya adalah kisah. Kemudian ya perumpamaan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Baru kemudian aturan praktis bermuamalah, dan terakhir yang paling sedikit adalah hukum ahkam. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quranul Karim memiliki metode yang sangat jelas tentang bagaimana mengubah sebuah bangsa yang hina, yang rendah, yang dianggap menjijikkan oleh peradaban-peradaban besar pada zaman itu, Romawi dan Persia, sehingga mereka tidak tertarik untuk menguasai Jazirah Arab, bagian tengah, yang pada saat itu dianggap tidak beradab, tidak berbudaya. Tetapi Allah memilih Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah kemurnian padang pasir tersebut untuk membawa risalah yang kelak akan menjadi ustadziyatul alam, guru bagi alam semesta, tentang apa itu peradaban, tentang apa itu keadilan, apa itu kemakmuran, apa itu keadaban, apa itu hidup yang bermakna. Tarbiyah Qur'aniyah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita tahu kemudian menggunakan metode yang sangat jelas, yaitu bagaimana kisah-kisah itu mengubah jiwa. Kisah-kisah memberi pelajaran-pelajaran. Kisah-kisah mudah dihayati. Kisah-kisah akrab dan dekat dengan perasaan, naluri, akal budi, hati nurani manusia. Bagaimana kisah-kisah dihayati dan menggerakkan, memberi inspirasi, memberi ilham-ilham kebaikan yang luar biasa. Di antara kitab yang sangat baik dalam membahas persoalan ini adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran, karya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, yang pada waktu itu menjabat rektor Universitas Al-Iman dari Yaman, meskipun beliau berasal dari Irak. Kitab ini mengupas untuk kita betapa kuatnya kisah-kisah menjadi cara Al-Quran mengenalkan nilai-nilai, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan ke dalam jiwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada saat tersebut. Demikianlah, maka karena sangat jelasnya metode Al-Quran dalam mengubah jiwa manusia itu, maka orang-orang yang menentang Al-Quran pun dengan mudah melabeli Quran itu pada metode yang sangat kuat tersebut, yakni cerita. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka hendak menjauhkan orang dari Al-Quranul Karim, maka mereka mengatakan asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Itu cuma kisah-kisah orang terdahulu. Cuma cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu. Yang memang menunjukkan bahwa Quran betul-betul menggunakan metode kisah dan cerita itu yang dengan sangat sukses mengubah manusia. Demikian pula untuk menandingi Al-Quranul Karim, segenap upaya dikerahkan oleh orang-orang Quraisy ya untuk kemudian membelokkan manusia dari kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ketika Allah menurunkan surah Luqman ayat yang ke-6 tentang Nadhr bin Haris yang memusuhi Rasulullah SAW dengan cara yang sangat cerdik, dengan cara yang intelek, yaitu seperti diceritakan Al-Quranul Karim, wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattahidaha huzwa. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwul hadis, perkataan yang tidak berguna, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Di antara manusia ada orang yang membeli perkataan tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, Al-Imam Asyuti rahimahullah ta'ala menukil riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Nadhr bin Haris yang ketika Rasulullah SAW mulai secara terang-terangan membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di atas Bukit Safa, dan di tempat-tempat terbuka lainnya untuk mengajak orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah beriman, maka Nadhr bin Haris ini segera pergi ke Mesir. Di Mesir dia belajar tentang berbagai cerita-cerita, ya, tentang berbagai mitologi-mitologi, legenda-legenda, dongeng-dongeng orang Mesir. Lalu dia pergi ke negeri Syam, mengumpulkan
mitologi-mitologi, cerita-cerita, legenda-legenda, dongeng-dongeng orang Romawi. Lalu dia pergi ke Persia, mengumpulkan segala dongeng-dongeng, mitologi, cerita-cerita, legenda-legenda dari Persia dan India. Lalu dia pulang ke Makkah. Di tengah perjalanan menuju ke Makkah, dia bertemu dengan seorang budak perempuan penyanyi yang suaranya sangat merdu. Maka seluruh sisa uang sakunya dia gunakan untuk membeli budak perempuan itu. Budak perempuan itu pun dibawanya ke Makkah. Dan setiap kali Rasulullah SAW tampil untuk membacakan ayat Al-Quran dan mengajak manusia kepada tauhid, maka Nadhr bin Haris akan mengajak budak perempuannya untuk berada di dekat Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah membaca Al-Quran, budaknya disuruh menyanyi untuk menandingi bacaan Al-Quran tersebut. Ketika Rasulullah Muhammad SAW memberikan penjelasan dan mengajak manusia kepada tauhid, maka Nadhr bin Haris mulai bercerita tentang legenda-legenda dari Mesir, mitologi-mitologi dari Yunani dan Romawi, cerita-cerita kepahlawanan dari Persia maupun India untuk menandingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia akan bertanya kepada hadirin, wahai hadirin, mana yang lebih merdu bacaannya Muhammad atau suara penyanyiku? Wahai hadirin, mana yang lebih hebat ceritaku ataukah cerita-ceritanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi orang ini berusaha untuk memusuhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat tandingannya. Dan tandingan yang dia buat adalah melalui nyanyian budak perempuannya yang merdu, yang oleh Quran tadi surah Luqman ayat yang ke-6 disebut sebagai lahwul hadis. Cerita nyanyian-nyanyian ini disebut sebagai perkataan yang tidak berguna. Kemudian dia berusaha untuk menandingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menampilkan cerita-cerita, legenda-legenda, mitologi-mitologi yang menarik tadi. Ini menunjukkan pengakuan orang-orang kafir betapa luar biasanya Al-Quran dengan metode berceritanya ya, yang kemudian membuat perubahan yang sangat dahsyat bagi orang-orang Quraisy, mengubah sikap, mengubah cara berpikir, cara berperilaku, cara bertindak mereka semuanya. Sampai-sampai ketika terjadi musyawarah oleh orang-orang Quraisy dipimpin oleh Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, yang pada saat itu menjadi pemimpin ya aliansi para tokoh Quraisy menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata di tengah majelisnya orang-orang Quraisy ini, mari kita sepakati apa yang akan kita katakan tentang Al-Quran. Jangan sampai nanti musim haji akan segera tiba. Jangan sampai nanti kabilah-kabilah dari berbagai suku-suku Arab datang dari berbagai penjuru ke negeri Mekah. Lalu mereka bertanya kepada kita tentang urusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Lalu di antara kita yang satu mendustakan yang lain. Yang satu membantah yang lain. Yang satu mengatakan begini, yang lain mengatakan begitu, tidak kompak. Itu akan menjadi keuntungan bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Walid bin Mughirah, mari kita sepakati. Muhammad dan Qur'annya ini kita sebut apa? Gitu. Nah pada saat itu kemudian ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita sebut saja Muhammad itu gila? Dengan begitu orang-orang tidak akan mau mendengarkan ocehannya. Walid bin Mughirah menatap tajam ke arah orang yang mengusulkan demikian dan berkata, apakah engkau pernah melihat orang gila? Iya, pernah. Apakah kamu tahu apa ciri-ciri orang gila? Iya, saya tahu. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Pertanyaanku, kata Walid bin Mughirah, apakah pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalian menemukan tanda-tanda orang gila itu? Semua tokoh Quraisy mengatakan, iya. Kami tidak menemukan tanda-tanda kegilaan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak mungkin, kata Walid bin Mughirah. Kita tidak mungkin mengatakan Muhammad sebagai orang gila. Ada usul lain? Lalu ada yang kemudian berkata, bagaimana kalau kita katakan bahwa Muhammad itu dukun?
Kita katakan saja dia dukun. Dengan begitu orang-orang ya tidak akan percaya kepadanya. Maka Walid bin Mughirah berkata, apakah kalian mengenal seperti apa orang yang disebut dukun? Ya, kami tahu. Kalian tahu seperti apa peralatan-peralatan dukun? Ya, kami tahu. Kalian tahu seperti apa mantra-mantra dan ritual-ritualnya para dukun? Ya, kami tahu. Pertanyaanku, kata Walid bin Mughirah, apakah kalian mendapati Muhammad menggunakan alat-alatnya dukun, melakukan ritualnya dukun, membaca mantra-mantranya para dukun itu? Mereka mengatakan tidak. Muhammad padanya tidak ada kemiripan dengan dukun-dukun itu. Nah, kata Walid bin Mughirah, maka tidak mungkin kita katakan Muhammad adalah dukun. Tidak ada ciri-ciri dukun. Kemudian orang berikutnya usul. Bagaimana kalau kita katakan Muhammad ini seorang penyair? Ya biasa, penyair cari ketenaran. Penyair ya cari kemudian apa-apa yang kemudian membuat menarik. Dan dia bermain dengan kata-kata, bermain dengan bahasa. Walid bin Mughirah berkata, kalau soal syair, menurut kalian siapa yang paling tahu tentang syair di antara kita semua? Kata orang-orang Quraisy, Anda yang paling tahu tentang syair. Baik, aku katakan, kata Walid bin Mughirah, aku tahu syair, aku tahu rajasnya, aku tahu hajasnya, aku tahu majasnya. Dan semua yang diucapkan oleh Muhammad SAW itu tidak mengikuti kaidah-kaidah syair yang kita kenal. Tidak rajasnya, tidak hajasnya, tidak majasnya, semuanya sama sekali tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syair yang kita kenal, kata Walid bin Mughirah. Bingung semuanya. Kemudian kita katakan apa kalau begitu? Yang dilakukan oleh Muhammad ini apa? Yang dibaca oleh Muhammad ini apa? Yang dia gunakan untuk mengubah manusia ini apa? Walid bin Mughirah kemudian berfikir-fikir. Walid bin Mughirah kemudian merenung-renung. Lalu dia katakan, oh, aku tahu sekarang. Kita katakan saja, in huwa illa sihru yu'thar. Tidaklah itu kecuali sihir yang dipelajari. Muhammad ini sihir yang diucapkannya adalah sihir yang dipelajari. Kenapa Anda berkata begitu? Karena kita punya buktinya. Apa bukti dari sihir? Sihir itu ma yufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Sihir itu salah satu ciri utamanya adalah memisahkan seseorang dengan pasangannya. Memisahkan seseorang dengan istrinya, seorang dengan suaminya. Kalian lihat, kalau ada seseorang percaya kepada kata-kata Muhammad, maka dia akan bercerai dari pasangannya, berpisah dari istrinya. Anak pun mengingkari bapaknya. Seorang saudara mengingkari saudaranya. Mereka menjadi tercerai-berai karena ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebut bahwa yang dilakukan Muhammad itu adalah sihir yang dipelajari. Para guru, para asatidz yang mulia, ini adalah bukti dari efektivitas metode Al-Quranul Karim dalam mengubah jiwa manusia. Saking dahsyatnya sampai membuat Walid bin Mughirah mengatakannya sebagai sihir karena bisa memisahkan antara orang dengan yang dicintainya, kekasihnya, pasangannya, istrinya, suaminya, saudaranya, bapaknya, anaknya, seterusnya. Kekuatan yang luar biasa dari narasi Al-Quranul Karim. Kekuatan yang luar biasa dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui Rasulullah SAW untuk mengubah dunia. Dan menarik mukadimahnya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam buku Al-Mustafad min Qasasil Quran yang tadi saya sebutkan. Kalau tadi kita mengatakan Al-Quran itu 6.000 ayatnya kisah, 600 ayatnya itu tanda-tanda kebesaran Allah dan perumpamaan-perumpamaan, 60 ayat aturan praktis muamalah, 6 ayat
itu tentang hukum-hukum, ternyata selama 1400 tahun, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, mayoritas kajian tentang Al-Quran adalah tentang 66 ayat yang tadi. Yang 6.600 tidak begitu banyak mendapatkan perhatian dari ulama dan umat Islam. Bagaimana membawakan cerita-cerita Quran, perumpamaan-perumpamaan Quran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjadi sesuatu yang seakrab hukum fikih. Seakrab kita membahas tentang wudhu, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang umrah, tentang haji, tentang nikah, tentang talak, tentang rujuk, tentang berbagai materi-materi hukum dan juga muamalah di antara kita. Yang 6.600 itu masih menantikan kerja besar umat untuk menampilkannya menjadi cerita yang dahsyat, cerita yang keren, cerita yang menarik. Tantangannya, siapa yang bisa menampilkan cerita Musa alaihi salam melawan Fir'aun semenarik cerita Harry Potter melawan Lord Voldemort? Siapa yang bisa menarasikan kisah Nuh dan kesabarannya berdakwah di tengah kaumnya? Sedahsyat cerita superhero masa kini, di dalam melawan kejahatan, di dalam berada di tengah-tengah masyarakat yang dikuasai oleh angkara murka. Siapa yang bisa menceritakan kisah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya? Sedahsyat cerita tentang apa sekarang yang menarik, cerita tentang keluarga yang jelas bukan keluarga cemara. Tetapi kemudian bisa memberikan inspirasi-inspirasi dahsyat itu. Kita menantikan, kata beliau, ulama-ulama umat ini bekerja keras tentang kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, sebagaimana mereka bekerja keras mengistimbatkan hukum-hukum, baik dalam muamalah, ibadah, fikih, dalam berbagai macam bidang kajian yang sebenarnya dari si proporsi ayat itu hanya 66 dari 6.666 itu kan simplifikasi dijumlahkan, meskipun faktualnya kan kita tahu dalam qiraat Imam Hafiz jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 begitu. Nah, ini menjadi tadi tantangan untuk wabil khusus teman-teman PPMI menjadi ujung tombak dari bagaimana menerjemahkan kisah-kisah Al-Quranul Karim sebagai metode untuk mengubah keadaan bangsa kita ini yang terpuruk ini, yang kita setiap hari disuguhi tontonan yang begitu menjijikkan tentang politik, tentang hukum, tentang kebijakan-kebijakan, tentang bagaimana mengurus rakyat. Semuanya bagi kita yang memiliki ufuk tinggi, melihat segala sesuatu dengan perspektif Quran, kan mau tidak mau itu bikin pengen muntah gitu. Itu bikin pengen kita ya Rob gitu ya. Ada nenek Minah yang mencuri biji kakao senilai Rp2.000 untuk bibit, dihukum 1 bulan penjara. Kalau begitu yang korupsinya triliunan itu, kalau dikalikan 2.000 itu senilai 1 bulan penjara, mereka harus dihukum berapa ratus tahun, berapa abad. Kita dipertontonkan bagaimana kekacauan mengurus negara yang demi menghindari kewajiban membantu rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan di saat di lockdown karena kondisi pandemi, maka
ketika undang-undang karantina kesehatan mengamanatkan ada karantina rumah, karantina wilayah, ada karantina daerah. Dihindari istilah itu dengan istilah PSBB, PSBB mikro, PPKM darurat, level 1, level 2, level 3, level 4, sudah kayak bon cabe gitu ya. Sudah kayak ayam geprek gitu. Ini kan dipertontonkan kepada kita semuanya. Akal sehat demikian dihinakan di depan semua keganjilan-keganjilan itu. Harapan terbesarnya adalah generasi penerus kita. Harapan terbesarnya adalah anak-anak kita, dan bagaimana anak-anak kita sejak kecil mengasup cerita-cerita yang sehat. Mengasup kisah-kisah yang sahih. Mengasup suri teladan yang bisa dijadikan sebagai panduan di dalam kehidupan mereka. Dan kita semua mendapatkan satu tambahan penekanan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Misalnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kepada anak-anak kami bacakan maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kami bacakan kepada anak-anak kami. Di sela-sela kami mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Di sela-sela kami mengajarkan Al-Quranul Karim untuk mereka. Jadi sudah Al-Quran isinya mayoritas adalah kisah. Ternyata kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, kurikulum para sahabat untuk anak-anak mereka selain Al-Quran adalah maghazi Rasulullah, atau kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini menunjukkan semakin kuatnya metode cerita, metode kisah ini di dalam mendidik generasi terbaik, generasi para sahabat dan putra-putra mereka. Sudah Al-Quran mayoritas isinya kisah, masih ditambah lagi maghazi Rasulullah atau sirah yang kemudian dibacakan oleh para sahabat kepada putra-putra mereka, seperti kesaksian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nah, inilah ya yang kemudian menjadi tugas besar kita. Menerjemahkan kisah-kisah itu menjadi suatu hal yang bisa dinikmati dengan mudah oleh anak-anak kita. Dan kepada PPMI, ya, misi yang lebih besarnya adalah nantinya mengubah semua orang tua Indonesia menjadi anggota PPMI untuk anak-anak mereka. Jadi bukan hanya para asatid, para guru di PPMI ini ya membacakan cerita dan kisah untuk anak-anak, tetapi bagaimana memberikan bekal kepada para orang tua di seluruh Indonesia, seluruh negeri kita, supaya mereka bisa menjadi anggota PPMI. Semuanya. Jadi nanti PPMI ini anggotanya insya Allah 100 juta orang. Semua orang tua Indonesia anggota PPMI yang akan kemudian membacakan cerita-cerita Al-Quran dan cerita-cerita dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak mereka. Nah, di mana pentingnya kisah itu? Ya, kita temukan di dalam kitab Asbabun Nuzul misalnya.
dan dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Yang pertama, para asatidz yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa teman-teman harus istiqomah berdakwah melalui kisah ini? Karena kisah adalah kekuatan penopang jiwa bagi setiap manusia, lebih-lebih bagi para pejuang dakwah. Kalau kita baca kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Asyuti dalam bab surah Yusuf, di bagian awal kita akan menemukan riwayat baik dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas maupun dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika kami merasakan beratnya beban-beban perjuangan di kota Makkah pada saat itu, penyiksaan-penyiksaan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kita tahu di hari-hari itu Sayyidina Bilal bin Rabah ditarik dari dalam kota, terparut-parut punggung beliau oleh pasir, batu, dan kerikil. Ditelentangkan di atas pasir yang membara di bawah terik mentari yang membakar. Ditindihkan batu di atas dada dan perutnya, radhiyallahu anhu. Dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai yang mencambuki kelelahan. Kemudian kita tahu hari-hari itu bagaimana Khabbab ibnul Arat yang pekerjaannya memang pandai besi, oleh Abu Jahal diperintahkan untuk diselongsong, diikat diselongsong seperti kambing yang hendak dimasak, kambing guling. Lalu kemudian dipanggang di atas bara api yang biasa dia gunakan untuk melelehkan besi, sampai melepuh-lepuh punggungnya. Dan kata Khabbab, demi Allah, tidaklah bara api yang membakarku di bawah itu padam, melainkan karena lepuhan-lepuhan yang ada di punggungku telah pecah dan meneteskan cairan. Pada hari-hari itu, kita tahu bagaimana keluarga Yasir disiksa. Sumayyah ditusuk dengan tombak, tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha, menjadi syahidah pertama dalam Islam. Yasir suaminya disalibkan dan disiksa sampai mati. Ammar disiksa sangat berat sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran meskipun hatinya teguh dalam keimanan. Pada hari-hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendapatkan serangan-serangan fisik secara langsung. Dijerat lehernya dengan tali ketika sedang rukuk, diinjak kepalanya ketika sedang sujud, dituangkan kotoran dari isi perut unta ke punggung dan kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di depan Ka'bah. Dan segenap hal yang sangat berat yang ditanggung oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mereka, kata para sahabat, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka, para sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau berkisah, bercerita untuk menghibur dan menguatkan hati kami?" Pada saat itu, para sahabat meminta Rasulullah berkisah atau bercerita untuk menguatkan hati mereka. Maka Rasulullah SAW terdiam dan menundukkan kepala beliau. Lalu turunlah surah Yusuf. Satu-satunya surah yang menceritakan secara utuh kehidupan seorang anak manusia dari awal sampai akhir. Dan tidak diceritakan di bagian lain dalam Al-Quran. Utuh, sempurna dalam satu surah. Maka Allah mengatakan tentang kisah ini, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebaik-baik cerita, ahsanal qasas. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ahsanal qasasi bi ihsanil iqtisasi. Surah Yusuf itu sebaik-baik cerita yang diceritakan dengan sebaik-baik penceritaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ahsanal qasas bi ahsanil iktisas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW dalam Al-Qur'an ini. Maka ini kisah manusia yang begitu luar biasa. Cerita Nabi Yusuf alaihi salam di dalam surah Yusuf begitu paripurnanya menguatkan hati para sahabat yang menghadapi berbagai tantangan dakwah. Sebab di situ mereka menyimak bagaimana Yusuf alaihi salam dalam kehidupannya mengalami semua ujian kehidupan yang begitu dahsyat. Terombang-ambing dalam suka maupun duka, sedih maupun gembira, nikmat maupun musibah. Bergelombang-gelombang, bertubi-tubi, tak henti-henti ujian itu menerpa. Sampai dia sampai di puncak mimpi, cita-cita yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Inni ara fil manami, aku melihat dalam mimpiku. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Melihat di dalam mimpi tentang 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Yusuf alaihi salam dari seorang anak yang begitu disayang oleh orang tuanya, yang begitu dicintai oleh keluarganya. Tapi syaitan membisikkan dengki, membisikkan iri, membisikkan kejahatan kepada saudara-saudaranya. Sehingga para mufassir mengatakan ketika saudara-saudara Yusuf berbicara itu satu sama lain, itu sebenarnya adalah kata-kata syaitan antara satu dengan yang lain. Cuma meminjam lisan saudara Yusuf. Bunuhlah. Itu kan bisikan tentang dosa yang paling mengerikan. Bunuhlah dia. Lalu ada setan yang mengatakan, jangan dibunuh. Terlalu kasar itu. Jangan dibunuh, tapi singkirkan dia, buang dari dekat ayah kalian. Lalu habis itu jadilah kalian orang-orang yang baik di depan ayah-ayah kalian, supaya kalian menjadi yang disayang seperti bagaimana sekarang Yusuf disayang. Lihatlah bagaimana setan mengelola godaan-godaannya dari yang paling berat, yang ternyata tentu godaan yang paling mengerikan itu biasanya ditolak oleh nurani manusia. Tapi bagaimana kemudian dihaluskan sampai manusia mau mengikuti keinginan syaitan. Tercermin dari dialog antara saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana Allah menggunakan kisah Yusuf menjawab pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk menguatkan kami, untuk menghibur kami, untuk membuat kami mampu bangkit lagi setelah keterpurukan yang berat ini. Bagaimana Yusuf alaihissalam dari seorang anak yang sangat disayang orang tuanya. Loh, kita kalau mau pakai kisah modern, istilah-istilah modern menceritakan Yusuf alaihissalam, kita misalnya mengatakan Yusuf alaihissalam menjadi korban dari sibling rivalry, persaingan antar saudara. Yusuf alaihissalam kemudian mengalami murder attempt, percobaan pembunuhan. Yusuf alaihissalam kemudian dibuang ke dalam sumur, ya, yang kemudian kalau pembuangan ke dalam sumur di waktu kecil itu traumatisnya luar biasa. Kalau Yusuf bukan orang yang terpilih, boleh jadi dia akan mengalami klaustrofobia. Ya, nantinya rasa takut berlebihan terhadap ruang tertutup atau aukhlofobia, rasa takut berlebihan terhadap ya kegelapan gitu. Lalu Yusuf alaihissalam ditolong oleh satu kafilah dagang yang ternyata ketika menemukan Yusuf, ya busyra hadza ghulam, mereka tidak terfikir ini bapaknya di mana ya, ayo kita kembalikan. Ternyata mereka memilih untuk membawanya ke negeri yang jauh, untuk menjualnya. Jadi Yusuf alaihissalam di situ mengalami human trafficking, ya, perdagangan manusia. Dari human trafficking
dijual, Yusuf mengalami slavery, perbudakan. Dalam perbudakan itu, ketika dia tumbuh dewasa, semakin indah fisiknya, maka Yusuf alaihissalam mengalami sexual abuse, kekerasan seksual oleh orang dekatnya sendiri, yang sudah dia anggap sebagai ibunya sendiri. Dari sexual abuse, Yusuf alaihissalam mengalami fitnah ketika dia mendapatkan tuduhan palsu ketika wanita itu berlomba-lomba menuju pintu dengan Yusuf, dan ketika pintu dibuka tuannya telah berada di hadapannya. Itulah kenapa nanti sang suami ini menyebut inna kaidakunna adzim, karena wanita yang menggoda Yusuf ini begitu kepergok itu bisa menyusun kalimat yang begitu lancar. Orang itu biasanya kan kalau kepergok, kegap itu mau bohong saja tidak lancar. Tapi yang namanya Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz ini, istrinya pejabat, oknum istri pejabat ini, begitu lancar mengatakan, apa balasannya wahai suamiku kepada orang yang engkau telah berbuat baik kepadanya, tapi bermaksud buruk, jahat kepadaku, kecuali di penjara atau kamu siksa dengan siksaan yang pedih. Biasanya kalau orang kegap, kepergok, Mas, ngapain di situ? Ada orang lagi manjat pohon mangga. Mas, ngapain di situ? Oh, nyari kucing, Pak. Buat apa? Bikin rujak, gitu. Jadi biasanya bohong pertama lancar, bohong kedua itu spontan, susah, gitu. Jadi ngapain di situ, Mas? Nyari kucing. Buat apa? Bikin rujak, gitu. Akhirnya kita tahu betapa canggihnya Imra'atul Aziz ini sehingga nanti disebut inna kaidakunna adzim. Dia memfitnah Yusuf, menyalahkan Yusuf, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yusuf dengan cerita tentang bajunya yang sobek di belakang. Dan memang kisah Yusuf itu kisah baju sebenarnya. Baju dilumuri darah palsu dari saudara-saudaranya untuk bapaknya, untuk mengarang cerita bohong Yusuf dimakan serigala, baju yang sobek di belakang yang menyelamatkan Yusuf dari tuduhan, baju yang nanti dilemparkan ke wajah ayahnya yang mengembalikan penglihatan Yakub alaihissalam setelah buta, kan? Cerita baju sebenarnya. Masya Allah. Kemudian bagaimana Yusuf mengalami satu kejadian-kejadian berikut yang terus bertubi-tubi. Sexual harassment, dia jadi objek balas dendam, menjadi objek pelecehan seksual dari wanita-wanita Mesir yang Imra'atul Aziz, ya itu cara Allah menyebutnya begitu santunnya. Karena dia masih punya malu ketika menggoda Yusuf, maka dia tutup pintu-pintu. Wa ghalaqatil abwab. Karena masih punya malu, Allah tutup namanya, Allah tidak sebut namanya. Dia hanya disebut sebagai Imra'atul Aziz, oknum istri pejabat, oknum istri orang kuat di negeri Mesir. Tapi dia jadi buah bibir di kalangan para wanita, dharma wanita, ibu-ibu sosialita Mesir gitu ya. Sehingga mereka berkata tentang Imra'atul Aziz, qad syaghafaha hubba, dia telah dibutakan cinta. Masa sama budak aja tergoda, nggak selera kita banget gitu ya, kata ibu-ibu dharma wanita kerajaan Mesir itu. Kata Imra'atul Aziz, belum lihat sih budak saya kayak apa gitu kan. Undang, kasih buah, kasih pisau. Ketika mereka sedang mengupas buah dengan pisaunya, keluarlah Yusuf ke tengah-tengah mereka. Hasya lillah. Kata mereka, ini bukan manusia, ini malaikat. Sampai mereka pun mengiris jarinya. Jadi komentarnya Imra'atul Aziz itu seakan-akan, lah kan baru ngelihat sekali kalian udah ngiris-ngiris jari kalian. Lah aku lihat tiap hari, tiap saat ya. Gimana enggak tergoda gitu ya. Itulah balas dendamnya Imra'atul Aziz yang kemudian
disikapi oleh Yusuf alaihissalam dengan mengatakan, Rabbi sijnu habbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada menuruti keinginan mereka yang mereka ajakkan kepadaku. Masuk ke penjara, di penjara tetap berdakwah. Orang-orang yang memasukkannya ke penjara berharap dia menjadi hina di penjara. Tetapi di penjara, 2 orang sahabatnya di penjara, penghuni penjara yang lain mengatakan, kami melihatmu. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu termasuk orang-orang yang baik. Dimuliakan di penjara. Dia sampaikan dakwahnya. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir, yang berbeda-beda itu lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Dia pesan kepada temannya yang selamat untuk menyebutnya kepada raja karena dia korban kriminalisasi. Tidak salah tapi di penjara. Agar nanti dia dapat satu amnesti. Tetapi temannya ini lupa sekian tahun. 7 tahun menurut sebagian mufassir. Jadi Yusuf harus menunggu 7 tahun lagi di dalam penjara. Sampai akhirnya dia muncul, ditampilkan oleh Allah di saat yang paling tepat. Sebagian mufassir mengatakan kenapa Yusuf pada saat itu ditambah di penjara 7 tahun. Sebagian mufassir mengatakan karena Yusuf sempat berharap kepada manusia. Sempat harapannya itu digantungkan kepada temannya. Dan Allah tidak menghendaki yang begitu. Jadi Allah menghendaki harapan itu hanya digantungkan kepada Allah. Sehingga ketika Yusuf berharapnya kepada manusia, temannya yang nanti akan menyelamatkan dia, temannya yang nanti akan menyebut tentangnya di hadapan raja, Allah mengizinkan setan membuat temannya itu lupa, gitu ya. Lupa 7 tahun, supaya harapan Yusuf kembali hanya digantungkan kepada Allah. Dan itulah tamkinnya Allah kepada Nabi Yusuf. Ditampilkan di saat yang paling tepat untuk menyelamatkan negara. Bagaimana kemudian saudara-saudara yang pernah berbuat jahat kepadanya datang. Bagaimana Yusuf diuji memperlakukan mereka seperti apa. Bagaimana kemudian adiknya dibawa dengan skenario tertentu, adiknya berhasil dia tahan. Bagaimana kemudian dia akhirnya bertemu dengan kedua orang tuanya, memuliakan mereka, dan memaafkan saudara-saudaranya dengan perilaku yang sangat indah. Semua itu diketengahkan Allah sebagai sebuah kisah untuk menguatkan hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang bagaimana mereka harus bersikap di tengah ujian-ujian yang dahsyat itu. Mereka pun akhirnya memahami. Inilah jalan yang memang harus ditempuh. Dengan segala sisinya. Nikmat maupun musibahnya. Lapang maupun sempitnya. Susah maupun senangnya. Semua harus mereka lewati. Sehingga salah satu bagian akhir dari Yusuf, surah Yusuf, kemudian memerintahkan kepada Nabi SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah menyeru ke jalan Allah di atas bukti-bukti yang nyata. Aku bersama orang-orang yang ittiba mengikuti aku, dan maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Kesimpulan dari kisah itu adalah teguh istiqomah di jalan dakwah. Seperti yang kemudian harus dilewati semua ujian-ujiannya dalam berbagai bentuknya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kekuatan dari kisah-kisah Al-Quran. Sedemikian pula kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah SAW di tahun ke-11 Bi'tsah, ketika rasanya sudah mentok semuanya. Gak ada lagi orang Quraisy yang bisa diajak berislam. Gak ada lagi orang Quraisy yang bisa diajak bergabung untuk beriman. Pergi ke Taif, beliau juga diusir, disakiti. Maka
seakan-akan semua jalan dakwah sudah mentok. Di tahun ke-11 kenabian. Tidak ada lagi yang bisa diajak, diseru, dibawa ke dalam pangkuan hidayah. Tapi di tahun ke-11 itu, Allah menurunkan banyak surah yang berkisah tentang para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang turun di tahun ke-11 itu, menurut sebagian mufassir, adalah surah Nuh. Maka bayangkan seperti apa perasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika surah Nuh turun menceritakan curahan hatinya Nabi Nuh alaihi salam. Rabbi ini da'autu qaumi lailah wa nahara, ya Allah, aku sudah menyeru, mendakwahi kaumku siang dan malam dengan segala cara, metode, teknik. Ku dekati sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ku datangi dalam keadaan berkumpul-kumpul maupun sendirian. Semua sudah ku coba. Dan tidaklah dakwahku itu menambah kecuali mereka semakin lari menjauh dari kebenaran. Falam yazidhum du'ai illa firara. Berapa lama Nuh berdakwah? Berapa lama Nuh berdakwah? Dia di tengah kaumnya selama 950 tahun. Kita bisa bayangkan. Rasulullah SAW berdakwah 11 tahun. Rasanya mentok. Lalu Allah cerita tentang Nabi Nuh yang dakwahnya ratusan tahun. Kayak apa jeleknya begitu. Itu fungsi kisah sebagai sebuah pelecut semangat. Kalau tadi penyemangat, motivasi, ini pelecut penghibur, ya, penguat, ini juga pelecut, penyemangat, motivasi. Yang berikutnya fungsi kisah bisa menjadi refleksi. Refleksi bagi kita semuanya. Maka kalau kita menghitung dalam Al-Quran, nama manusia yang paling sering disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Musa alaihi salam. Ya, penyebutan Musa dalam Al-Quran itu yang terbanyak dari semua nama Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah yang lain. Kenapa Musa? Kita bisa membayangkan Rasulullah Muhammad SAW itu sempurna, lahir batin. Beliau itu fisiknya paripurna. Bahasanya indah. Bahasa Arabnya fushah karena beliau belajar di Bani Sa'ad ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, istilah orang Jawa, Rasulullah itu bahasa Arabnya kromo inggil begitu ya. Sangat murni dan indah. Sementara Musa alaihissalam, kita tahu untuk bicara beliau memiliki kesulitannya tersendiri. Disebutkan ada cacat, ada gagap pada kata-kata Musa alaihissalam. Maka ketika Allah menyebut-nyebut tentang Musa, seakan-akan Allah berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, Musa saja yang ngomongnya nggak jelas, istiqomah berjuang, masa kamu yang lisannya fasih akan menyerah?" Yang kedua, Rasulullah SAW itu track record, rekam jejak masa lalunya sempurna. Nggak pernah ada catatan keburukan, kejahatan, SKCK-nya selalu dapat, gitu ya. Bagus, Nabi SAW itu bahkan disebut sebagai Al-Amin. Akhlaknya mulia, kejujurannya terjaga, sifat dapat dipercaya, amanah. Makanya gelarnya Al-Amin. Sedangkan yang namanya Musa alaihissalam pergi dari Mesir sesudah membunuh orang, melakukan satu hal yang dianggap kejahatan. Maka ketika menyebut nama Musa, seakan-akan Allah berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, Musa saja yang pernah tercatat melakukan kejahatan, dia tetap mampu membawakan kebenaran. Bagaimana kamu yang tidak punya beban moral seperti itu, yang tidak punya keraguan orang kepadamu seperti itu? Masa kamu nggak berjuang?" Yang ketiga, Muhammad SAW tidak punya hutang budi kepada Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya, kepada para musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab,
Utbah bin Rabi'ah dan lain sebagainya. Rasulullah nggak punya hutang budi sama mereka. Bandingkan dengan Musa yang ketika kecil dibesarkan di tengah keluarga Fir'aun. Maka Muhammad bisa lebih merdeka menyampaikan kebenaran seharusnya. Seakan Allah mengatakan, hai Muhammad, Musa saja istiqomah, masa kamu nggak mau istiqomah? Yang lebih lagi, Muhammad SAW punya Abu Bakar, punya Umar, punya Utsman, punya Ali, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya. Punya orang-orang yang rela mati untuk beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan segala yang dimilikinya untuk beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Musa nggak punya siapa-siapa kecuali Harun. Itu pun Harun ketika ditinggalkan ya 40 hari kaumnya menyembah patung sapi buatan Samiri, Harun alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan Allah berkata kepada Rasulnya SAW, hai Muhammad, kamu punya orang-orang yang seperti itu, pembelaannya kepadamu. Musa tidak, tetapi Musa istiqomah. Masa kamu menyerah? Pelecut semangat yang luar biasa. Dan refleksi-refleksi itu menjadi satu hal yang penting untuk kita semuanya, untuk kita kembangkan ke semuanya, kita ceritakan kembali kepada semuanya, karena hari-hari ini umat dalam keadaan yang berat, merasakan beban-beban yang berat, dengan menceritakan kisah Quran kepada mereka, kita bisa membawakan cermin untuk mereka. Bahwa sebagai keluarga, ujian mereka belum ada apa-apanya daripada keluarga Ibrahim. Bahwa sebagai seorang perempuan, ujian mereka belum ada apa-apanya dibandingkan Maryam dan Asiyah. Bahwa sebagai seorang yang memiliki tugas dan amanah lalu merasa gagal, ujian mereka belum ada apa-apanya dibandingkan Yunus. Bahwa ketika mereka sakit dan miskin, mereka belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh Ayub alaihissalam. Bahwa ketika mereka kaya dan dermawan, mereka sebenarnya belum ada apa-apanya dibandingkan Sulaiman alaihissalam. Bahwa ketika mereka berkuasa, mereka seharusnya menempuh jalan seperti yang dilakukan oleh Sulaiman ataupun Dzulqarnain alaihissalam. Dan seterusnya. Ini tugas besar dari PPMI kelak. Yang berikutnya, terakhir mungkin yang ingin kami sampaikan, tugas kita dengan kisah ini adalah mendekatkan umat ini kepada suri teladan terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering mengatakan umat kita ini kalau diajak meladani Rasulullah SAW banyak ngelesnya. Kenapa? Ya kan beliau kan nabi, kalau kita kan bukan, gitu ya. Itu ngelesnya kan begitu. Kalau kita diajak meladani Rasulullah, jangankan orang yang awam, kita pun kadang-kadang begitu. Kita sama Nabi SAW bedanya sedikit, ya. Kalau Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, ya. Dan seterusnya. Ngelesnya banyak umat ini kalau diajak mendekat kepada Nabi SAW. Dan memang meladani Rasulullah SAW itu berat. Karena Rasulullah SAW itu saking berkilaunya, kita silau. Karena Rasulullah SAW itu saking sempurnanya, kita merasakan kesulitan. Bagaimana caranya meladani beliau? Maka saya sering menawarkan metode meladani Rasulullah SAW itu dengan melalui orang-orang yang terbaik di dalam meladani beliau SAW, yaitu menceritakan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini saatnya membawa umat untuk meladani Rasulullah SAW. Ada umat yang merasa, oh saya ini keras, kasar, nggak cocok meladani Rasulullah. Atau ada orang yang merasa lembut, ya, sangat halus begitu. Tapi pengen meladani Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Maka datangilah Rasulullah melalui dua orang manusia terbaik yang pernah meladani Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang yang terbaik dalam meladani Rasulullah SAW, meskipun mereka sangat bertentangan dalam sifat-sifatnya. Yang satu namanya Abu Bakar, yang satu namanya Umar. Dan umat Nabi Muhammad itu kalau dibagi dua kan, ya bisa kita garis besari, oh ini umat Nabi Muhammad yang memiliki karakter mirip Abu Bakar karena halus, karena lembut, karena santun. Gitu. Di sisi lain ini umatnya Nabi Muhammad yang mirip Sayyidina Umar karena keras gitu ya. Kemudian mungkin agak kasar gitu. Ya sudah. Kita kenalkan sebanyak-banyaknya Umar dan Abu Bakar kepada umat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di." Ambillah qudwah
ambil suri teladan dari dua orang sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi kita bisa meladani Rasulullah tapi lewat Abu Bakar, lewat Umar. Yang merasa mirip Abu Bakar, ya lewat Abu Bakar saja, jangan memaksakan diri jalur lain. Yang lewat merasa mirip Umar, ya lewat Umar. Jangan lewat jalur yang lain. Karena ini adalah dua orang yang paling berhasil meladani Rasulullah. Dan toh mereka berbeda kok. Ini kita lakukan kepada umat secara umum dan kepada lebih-lebih anak-anak kita. Kan kalau anak-anak kita merasa sudah dikasih cerita gitu, ih aku mirip Abu Bakar, udah nanti dia akan cari tahu lebih banyak tentang Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Googling sendiri, cari buku sendiri, cari video sendiri. Atau ada orang yang merasa, oh saya mirip Umar. Cari tentang Umar, koleksi serial Umar, nonton serial Umar sendiri. Dan itu cara dia untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Jalan Umar, jalan Abu Bakar. Mau kita perkaya? Bisa, dan ada dalilnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiyyin sesudahku. Ada yang lembut kayak Abu Bakar, tapi ketambahan satu sifat, pemalu. Oke, berarti harus kenal Sayyidina Utsman. Orangnya pemalu, sekaligus dermawan. Ada yang mirip Sayyidina Umar, tapi ketambahan satu sifat. Apa itu? Humoris, ada kelakar-kelakarnya, ada lucu-lucunya. Oh, berarti itu mirip Sayyidina Ali. Kenalkan 4 khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kepada umat ini dan minta mereka memilih. Mana yang paling mirip dengan diri mereka, jadikan itu jalan untuk meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita juga begitu. Nak, kamu mirip siapa? Mirip Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Emang bedanya apa ayah? Ceritakan. Sampai mereka menemukan kemiripannya dengan salah satunya. Lalu ingin memiripkan dirinya dengan semua kebaikan-kebaikan mereka dalam rangka meladani Rasulullah SAW. 4 kurang, tambahi 10 sahabat yang dijamin ke surga. Kalau 10 sahabat yang dijamin ke surga, kan berarti semua sifat mereka bisa kita teladani. Karena itu sudah dijamin ke surga. Oh, kayak Abu Bakar, tapi juga gak kayak Utsman. Dia ketambahan sifatnya itu tahan sakit. Nah, oh berarti ceritain tentang Tolhah. Bagaimana kemudian sikap-sikapnya di perang Uhud dan kepahlawanannya. Kayak Umar sih, cuman dia orangnya modelnya setia, selalu mengawal, selalu siap sedia setiap waktu. Oh, Zubair. Kayak Abu Bakar sih, tapi orangnya tekun, belajar, dan kemudian tekun menjalankan bisnis gitu. Oh, Abdurrahman bin Auf. Kayak Umar, tapi ini orangnya bad boy di luar, tapi anak mama di rumah. Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita ceritakan semuanya kepada anak-anak kita sampai mereka menemukan role modelnya dari 10 sahabat yang dijamin ke surga ini. Oh, low profile banget. Saking low profile-nya nggak pernah tampil sama sekali. Namanya Sa'id bin Zaid. Oh, ada kok. Jalannya ada. Untuk menjadi seorang yang kemudian mendampingi Rasulullah kelak di surga. Ini misi berikutnya. Yaitu mendekatkan umat ini kepada Rasulullah SAW dengan menceritakan kepada mereka pribadi-pribadi terbaik yang berhasil meneladani Rasulullah dalam hidupnya untuk menjadi superhero-superhero bagi mereka, role model bagi mereka, dan juga anak-anak kita semuanya. Saya kira itu. Jazakumullah khairan, Kak Ari, Kang Junendra, dan semua para asatidz semuanya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.